Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu dosen program studi perencanaan wilayah dan kota, dan juga teman-teman studio rencana wilayah yang senantiasa berbahagia. Di sini pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok studio Kabupaten Kulon Progo 2 akan mempresentasikan hasil rencana wilayah yang sudah kami susun selama 1 semester ini. Perkenalkan inilah kami anggota dari kelompok studio Kulon Progo 2. Yang pertama ada saya Awadika, ada Faradina, ada Ripka Gloria, ada Aulia Rahma, ada Andres Samuel, dan juga Afifah Mulyani Tias. Ya, memasuki bab yang pertama, kita akan membahas mengenai inventarisasi hasil masukan dari stakeholders. Pada semester lalu kami sempat memiliki kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Lalu dari hasil analisis tersebut kami membagi masukan kepada 5 sektor analisis. Yang pertama adalah ekonomi wilayah, sosial kependudukan, fisik wilayah, pola ruang, dan juga struktur ruang. Dari segi sektor ekonomi wilayah, pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dan memanfaatkan potensi pertanian, potensi pariwisata, dan juga potensi industri pengolahan. Dari segi sosial kependudukan, pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin tetap menjaga kualitas sumber daya manusia untuk bisa bersaing dengan perkembangan zaman seperti pelatihan teknologi dan juga perubahan pekerjaan akibat dari pembangunan. Dari sektor fisik wilayah, pola ruang, dan juga struktur ruang, kami mempelajari bahwasanya pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dapat merubah kondisi fisik wilayah dari Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, kami tetap melakukan analisis rencana dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, lahan pertanian existing milik masyarakat, lahan permukiman, dan juga peningkatan status kegiatan dari Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil kajian teori, analisis, dan konsep pengembangan wilayah. Pertama, kami mengkaji teori-teori pengembangan dan penataan ruang yang dapat dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Kami menilai teori-teori tersebut dengan melihat apakah teori ini sesuai dan cocok dengan adanya potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga didapatkan teori yang cocok ditandai dengan warna kuning emas di tabel yang terlihat. Hasil kajian teori yang sudah kami lakukan dielaborasikan dengan melakukan penggabungan antara konsep pengembangan dan penataan ruang, sehingga didapati 3 hasil elaborasi, yaitu resilient leapfrog, yang menciptakan Kabupaten Kulon Progo yang mampu bertahan dari setiap guncangan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, agropolitan growth pole, yang menciptakan Kabupaten Kulon Progo dengan 1 atau lebih pusat pertumbuhan ekonomi yang terfokus kepada sektor pertanian, dan ecotourism growth pole yang menciptakan Kabupaten Kulon Progo dengan 1 atau lebih pusat pertumbuhan ekonomi yang terfokus kepada sektor pariwisata. Dari ketiga alternatif tersebut, kami melakukan perhitungan AHP untuk mencari alternatif yang paling sesuai. Perhitungan AHP dilakukan dengan 4 indikator, yaitu kesesuaian dengan sosial, ekonomi, RT/RW, dan lingkungan di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga alternatif pengembangan dan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo yang terpilih dan paling sesuai adalah konsep ecotourism growth pole. Selanjutnya adalah pemaparan rasional dan statement visi, misi, arah kebijakan, strategi, dan indikator pengembangan wilayah. Visi Kabupaten Kulon Progo adalah terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang cerdas, produktif, sejahtera, dan berdaya saing berbasis sektor pariwisata berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan pada tahun 2041. Yang dirumuskan berdasarkan 5 permasalahan utama, yaitu tingkat pendidikan rendah, pelatihan tenaga kerja minim, pembangunan di kawasan yang kurang mendukung, degradasi lingkungan, dan sarana-prasarana belum menjangkau ke seluruh wilayah. Pokok-pokok visi adalah cerdas, berdaya saing, produktif, pelestarian lingkungan, dan bersejahtera. Dari 5 permasalahan utama, kemudian di-breakdown lagi menjadi masalah-masalah pokok yang dapat dilihat pada PPT. Kemudian dapat dirumuskan menjadi 4 misi, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri, berkarakter dan berprestasi, meningkatkan daya saing daerah dan ketangguhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan pembangunan daerah yang tangguh, dan berketahanan terhadap bencana. Dari keempat misi di atas kemudian dijabarkan lagi menjadi tujuan, sasaran, indikator, strategi, dan arah kebijakan tiap periode yang masing-masing periode mencakup 5 tahun.
Fokus misi yang pertama adalah mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik dari segi ilmu pengetahuan maupun penguasaan teknologi. Fokus misi yang kedua adalah mengoptimalkan potensi perekonomian daerah agar dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan peran-peran sektor unggulan seperti pariwisata dan industri. Fokus misi yang ketiga adalah pada pelestarian lingkungan hidup, dan fokus misi yang keempat adalah meningkatkan ketangguhan wilayah dan meningkatkan ketanggapan pemilihan wilayah dalam upaya mitigasi bencana. Selanjutnya adalah pemaparan rasional dan statement tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Tujuan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo adalah mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang tangguh dan berkelanjutan berbasis pariwisata, berprinsip pelestarian lingkungan dengan mengedepankan integrasi wilayah dan sektor pendidikan, pertanian, industri, didukung efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan ruang tahun 2041. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Terdapat 6 kebijakan, yaitu pengembangan pariwisata berbasis pelestarian alam, pengembangan kawasan pendidikan, pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian, pengembangan manajemen risiko bencana, pengelolaan kawasan perindustrian, pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang aksesibilitas. Berikut ini ada rencana struktur ruang. Untuk merencanakan struktur ruang, kami mempertimbangkan kondisi existing, seperti memperhatikan tingkat aksesibilitas, mobilitas, interaksi, dan konektivitasnya. Dari evaluasi kondisi existing tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang tinggi antara wilayah utara dan selatan. Alternatif rencana struktur ruang Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 3. Alternatif pertama yaitu Ertopolis Gorpol yang berintegrasi dengan ekoturism di bagian utara. Konsep ini berfokus pada 2 area, yaitu bagian utara dengan pusat pengembangan pada Kecamatan Kalibawang dan bagian selatan yaitu Kecamatan Temon yang akan menjadi pusat dalam pengembangan Ertopolis, didukung dengan keberadaan YIA sebagai bandara internasional di Yogyakarta. Alternatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada di bagian utara, didukung dengan proyek pembangunan strategis yaitu Bedah Menoreh, dan juga untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah utara dan selatan. Alternatif kedua yaitu One Cluster Ecotourism didasarkan dengan konsep pengembangan One Pole ini akan berpusat di Wates dengan status PKW serta pengembangan stub pusat kegiatan dengan status PKL berada pada bagian utara yang akan membentuk kawasan pariwisata tematik didasarkan dengan potensi alam perbukitan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata pesisir di area selatan. Keuntungan dari alternatif ini, nantinya setiap kecamatan tidak akan bergantung lagi pada pelayanan pusat ibu kota, karena tiap kecamatannya akan memiliki sapras yang baik. Namun, di sisi lain, pengembangan ini memerlukan biaya yang banyak dan mengakibatkan pembangunan yang kurang efisien. Untuk alternatif ketiga, yaitu Growth Pole Ecotourism di North Pole, akan terfokus pada pembangunan di bagian utara saja, untuk meningkatkan sektor pariwisata yang berbasis lingkungan. Dengan Kecamatan Samigalo akan dijadikan pusat pengembangan pariwisata dengan status PKL yang akan menyediakan prasarana pendukung ekoturism. Berikut adalah detail perencanaan status dari ketiga alternatif. Untuk pemilihan alternatif, kami menggunakan metode AHP dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, aksesibilitas, dan lingkungan, sehingga terpilihlah alternatif 1, yaitu Ertopolis Group Pole Integration with Ecotourism in North Pole. Setelah itu, kami melakukan detail pengembangan hierarki status per kecamatannya, dengan status tertinggi pada Kecamatan Wates, yaitu PKW, selaku Ibu Kota Kabupaten Kulon Progo, serta penambahan fasilitas Sarpras berdasarkan rencana status hierarki perkotaannya, yang dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Serta detail pengembangan rencana sistem perkotaan tiap kecamatannya yang didasarkan pada status hierarki dan Sarpras. Berikut adalah pentahapan struktur ruang, di mana pentahapan ini terbagi menjadi 4 tahap dalam kurun 20 tahun. Satu tahap berlangsung dalam 5 tahun. Berikut ini adalah detail rencana jaringan prasarana dalam struktur ruang Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pola ruang. Kerangka berpikir yang kami gunakan pada perencanaan ini adalah evaluasi pola ruang existing, HIS dan basis NSDA, tujuan, arah, kebijakan, dan strategi, struktur ruang rencana terpilih, serta daya tampung dan daya dukung. Hal tersebut kemudian akan menjadi acuan untuk menentukan 3 alternatif rencana yang akan dipilih menggunakan performance matrix. Untuk evaluasi pola ruang existing, kami menemukan bahwa 50,26% penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai. Dengan rinciannya dapat kita lihat pada tabel di PPT.
Untuk mengatasi hal tersebut, kami merancang 3 alternatif, di mana alternatif pertama adalah business as usual, yaitu lebih menitik beratkan kepada pertumbuhan permukiman secara organik tanpa intervensi kepada pola ruang lain. Yang kedua adalah moderat, yaitu menyesuaikan kepada RT/RW Kabupaten Kulon Progo yang telah ada saat ini. Dan yang terakhir adalah optimis, yaitu penggunaan lahan disesuaikan dengan pelestarian sumber daya alam berkelanjutan dengan prioritas utama adalah hutan lindung. Dari ketiga alternatif tersebut, pola ruang rencana terpilih adalah pola ruang optimis dengan rincian perhitungan dapat kita lihat pada PPT. Selanjutnya, pola ruang tersebut kami lakukan pentahapan dengan perubahan luas dapat kita lihat pada tabel. Sebelumnya, untuk existing, kami mendapatkan data bahwa hutan lindung tidak memiliki luasan sama sekali. Dan pada tahap keempat, kami merencanakan bahwa hutan lindung akan memiliki luas paling besar yang berlokasi di perbukitan Menoreh. Poin penting lain dari pola ruang ini adalah penentuan kawasan pariwisata di sisi utara Kabupaten Kulon Progo. Pentahapan pola ruang tersebut kemudian kami visualisasikan ke dalam peta, yaitu peta tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Saya akan menjelaskan mengenai indikasi program utama. Penyusunan indikasi program utama ini bertujuan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, meliputi visi misi pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang, serta rencana struktur dan pola ruang. Selain itu juga mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta dokumen rencana tata ruang di tingkat atasnya, yaitu RT/RW provinsi dan nasional. Indikasi program utama ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu program untuk mewujudkan struktur ruang yang meliputi perwujudan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana, serta program untuk mewujudkan pola ruang yang meliputi perwujudan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berikut merupakan tabel indikasi program utamanya dengan total sejumlah 153 program. Selanjutnya adalah KUPZ, yang terdiri atas ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang terbagi menjadi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan dan sistem sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Sedangkan indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang terbagi menjadi peraturan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Berikut ini adalah tabel rencana rinci ketentuan umum peraturan zonasi, pembentuk struktur ruang, dan pola ruang. Pada ketentuan perizinan, produk kebijakan yang menjadi acuan dalam ketentuan perizinan ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Kulon Progo. Perizinan terkait pemanfaatan ruang harus melalui rekomendasi provinsi. Berikut merupakan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan perizinan. Selanjutnya adalah ketentuan insentif dan disentif. Insentif dan disentif ini diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok, dan badan hukum atau perusahaan swasta serta unsur pemerintah di daerah. Pada Kabupaten Kulon Progo, pemberian insentif adalah sebagai berikut, yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah arahan sanksi. Menurut Perda Nomor 1 Tahun 2012, arahan sanksi menjadi salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan dan dikenakan kepada pelaku yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Pelanggaran terhadap peraturan daerah pemanfaatan ruang akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi ini dapat diberikan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Pemilihan program prioritas dilakukan dengan menggunakan metode scoring kepada indikasi program utama yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan ialah tingkat kesesuaian dan pengaruh terhadap pencapaian tujuan penataan ruang, multiplier effect yang dihasilkan untuk pengembangan daerah dan masyarakat, serta rasional dan realistis untuk ditangani. Setiap kriteria memiliki skor yang berbeda. Setelah itu, dilakukan penyederhanaan indikasi program utama untuk mempermudah dalam melakukan scoring. Penilaian masing-masing program dilakukan menggunakan skala 1-5, dengan semakin tinggi angka skala, maka semakin tinggi pula tingkat kesesuaian terhadap kriteria. Pemeringkatan nilai total akhir scoring menghasilkan program-program prioritas yang akan kami rencanakan untuk meningkatkan pencapaian visi misi pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang, serta rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo. Saya akan menjelaskan terkait program pengembangan usaha tani dengan konsep pertanian modern dan berkelanjutan.
Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu daerah yang mendapatkan amanat untuk memiliki LP2B sehingga perlu adanya komitmen petani untuk tidak menjual dan mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat mengingat banyak investor yang melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan komersil setelah dioperasikannya Bandara Internasional Yogyakarta. Program ini memiliki tujuan untuk melindungi LP2B dan mengendalikan konversi lahan pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian yang diimbangi dengan pelestarian ekosistem lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan ini menggunakan presiden program sistem pertanian terintegrasi di Provinsi Bali serta penerapan metode System of Rice Identification di Madagaskar. Program Simantri merupakan sebuah upaya untuk mengintegrasikan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan ini mengarahkan pada usaha pertanian tanpa limbah karena limbah tanaman diolah untuk pakan ternak, sedangkan limbah ternak diolah menjadi biogas, biourin, pupuk organik, dan biopestisida. Sementara metode SRI merupakan metode yang menekankan pada manajemen pengolahan tanah, tanaman, dan air. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan strategi ketangguhan iklim dan mencegah kerentanan petani terhadap kekeringan. Bila dibandingkan dengan pola konvensional, metode SRI mampu menghemat penggunaan bahan produksi yang meliputi benih, pupuk, serta air. Program pengembangan usaha tani direncanakan untuk dikembangkan di seluruh kecamatan Kabupaten Kulon Progo. Penerapan program tersebut dibagi menjadi 2 tahap, dengan tahap pertama dilaksanakan pada Kecamatan Kalibawang, Sambigalu, dan Girimulyo. Pemilihan ketiga kecamatan sebagai kawasan prioritas pada program ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama adalah Kecamatan Kalibawang, Sambigalu, dan Girimulyo merupakan bagian dari kawasan Bukit Menoreh yang memiliki potensi berupa hasil perkebunan dan pertanian khas daerahnya seperti padi, kopi, dan durian menoreh. Selain itu, terdapat potensi berupa peternakan kambing peranakan etawa sehingga cocok untuk diterapkan Simantri. Namun, perbukitan menoreh memiliki masalah kekeringan sehingga harapannya dapat diatasi melalui metode SRI. Selain itu, terdapat potensi berupa wisata alam dan desa wisatanya sehingga memiliki peluang dalam memasarkan dan mengenalkan produk unggulan ke masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah ketiga kecamatan tersebut semuanya berada di posisi 5 terendah berdasarkan data IPM tahun 2018. Sehingga adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan taraf hidup masyarakatnya. Pengolahan produk pertanian dalam skala besar direncanakan pada kawasan industri Kecamatan Sentolo dan perdagangan skala besar di Kecamatan Temuan dan Wates. Program ini berfokus untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, kuat dalam ketahanan pangan, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan. Kegiatan-kegiatannya dibagi menjadi 3 subprogram, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian yang diimbangi dengan pelestarian ekosistem lahan, pengoptimalan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta peningkatan integrasi infrastruktur penunjang proses produksi hingga distribusi. Pada proyek SEKEL terdapat 5 tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelesaian. Berdasarkan perhitungan cost-benefit analysis, diskon rate program ini mencapai 30%, di mana angka tersebut lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini, yaitu 3,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini layak dilaksanakan dan merupakan good project. Selanjutnya adalah penjelasan terkait program pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekoturism di Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kulon Progo cukup sadar dengan kondisi pariwisatanya, di mana brand dan RT/RW Kulon Progo cukup menekankan pariwisata. Begitu pula dengan tujuan visi misi Kabupaten Kulon Progo yang kelompok kami sudah rencanakan, dan potensi Kulon Progo yang tinggi di bidang pariwisata. Sehingga kami merasa perlu adanya pengembangan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, dan konsep ekoturism merupakan konsep yang paling sesuai. Namun, saya juga harus melihat rencana pola ruang dan KUPZ yang sudah kami susun. Sehingga tujuan utama program ini adalah menciptakan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dengan konsep ekoturism yang berfokus di area utara Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Sambigalu, dan harapan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merencanakan kawasan pariwisata, best practice yang saya ikuti berasal dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan salah satu contoh ekoturism terbaik di Indonesia, di mana Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki fungsi pokok yaitu perlindungan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, beserta pemanfaatan SDA yang lestari dan peduli terhadap masyarakat sekitar, di mana pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani memberikan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan pariwisata. Dalam menyusun program ini, metode penulisan yang dilakukan adalah analisis wilayah, studi literatur, KKL, kerangka kerja logis, dan project cycle. Lalu untuk konsep rencananya, ekoturism termasuk pariwisata yang berkelanjutan, sehingga terdapat beberapa pilar yaitu pengelolaan destinasi pariwisata, pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal,
pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Ekoturism juga memiliki karakteristik dasar yaitu nature-based, ecologically sustainable, environmentally educative, bermanfaat bagi masyarakat, dan memiliki kepuasan bagi wisatawan. Lalu dengan adanya destinasi wisata existing, dikembangkan konsep ekoturism dan dilakukan integrasi seluruh objek wisata. Di mana dari peta rencana ini, kawasan pariwisata terdiri dari 4 zona kawasan wisata, 1 zona pengelolaan yang merupakan tempat terjadinya integrasi, 1 kawasan komersil beserta fasilitas pendukung lainnya. Lalu untuk kerangka kerja logis, saya berfokus mewujudkan kawasan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo yang terkenal dan memberikan multiplier efek ke masyarakat di sekitarnya. Dan saya berfokus kepada kegiatan perwujudan sumber daya manusia atau masyarakat lokal yang dapat mengelola kawasan pariwisata dengan baik, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pengelolaan kawasan pariwisata, serta meningkatkan promosi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Lalu untuk tahapan project cycle-nya terdapat 5 tahapan, yaitu tahap inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penyelesaian dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki biayanya masing-masing dengan total pengeluarannya adalah sebanyak 146,2 miliar rupiah. Lalu dilakukan analisis cost benefit analysis dan diperoleh discount rate-nya sebesar 10%, di mana lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia pada periode Mei 2021, yaitu sebesar 3,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini visible dan merupakan good project. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program prioritas pembangunan Jalan Bedah Menoreh sebagai koridor Yogyakarta International Airport sampai KSPN Borobudur. Program ini dilatar belakangi oleh salah satu fokus dalam tujuan penataan ruang yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah yang dimaksud adalah pada konteks spasial dan wilayahnya, di mana berarti adanya keterhubungan dan kesatuan sistem secara fisik antara intrawilayah di Kabupaten Kulon Progo dan juga di wilayah sekitarnya. Kemudian dilatar belakangi lagi oleh permasalahan terkait dengan aksesibilitas, konektivitas, mobilitas yang masih rendah, dan ketimpangan wilayah khususnya di wilayah utara. Sementara dari sisi potensi dilihat dari persebaran destinasi wisata existing didominasi berada di area perbukitan Menoreh dan area pantai. Dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur jalan ini akan berpengaruh pada peningkatan sektor konstruksi PDRB, terciptanya integrasi wilayah, peningkatan nilai investasi regional, menimbulkan multiplier effect untuk sektor pariwisata dan akan mendorong pengembangan wilayah dan memicu pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan dari program pembangunan Jalan Bedah Menoreh dan landasan hukum yang dapat dilihat pada PPT. Untuk rasionalitas program, selain dinilai dapat menjadi solusi permasalahan, program ini juga dapat mengoptimalkan pengembangan kawasan, khususnya titik-titik tujuan wisata di Kabupaten Kulon Progo yang bersinergi dengan Jalan Bedah Menoreh, karena beberapa alasan yang dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya adalah urgensi pemilihan lokasi di mana di wilayah utara barat khususnya perbukitan Menoreh aksesibilitasnya masih rendah. Kemudian persebaran destinasi wisata existing ada didominasi di wilayah tersebut serta dapat mendukung alternatif rencana pengembangan wilayah dan penataan ruang terpilih yaitu Ecotourism Growth Pool. Konsep perencanaannya mengusung konsep perencanaan strategis, yaitu sinergitas infrastruktur dengan pengembangan kawasan. Pembangunan Jalan Bedah Menoreh tidak hanya akan mendukung pengembangan KSPN Borobudur, namun juga akan mendorong pengembangan wilayah yang bersinergi dengan Jalan Bedah Menoreh. Kepanewan Kokap, Giri Mulyo, Samigalu, dan Kali Bawang merupakan wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, sehingga diperlukan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Jalan Bedah Menoreh akan direncanakan melalui titik-titik wisata yang tersebar vertikal dari selatan ke utara dari Bandara YIA menuju arah KSPN Borobudur. Jalan Bedah Menoreh akan menjadi akses tercepat yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan darat dari YIA ke KSPN Borobudur. Sementara sistem perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan top-down planning dan bottom-up planning dan juga pendekatan partisipatif. Detail rencana Jalan Bedah Menoreh ini akan melewati 4 kepanewon yaitu Temon, Kokap, Giri Mulyo, Samigalu, dan Kali Bawang, dimulai dari Bandara YIA dan berakhir di KSPN Borobudur. Panjang rencana kurang lebih 50 km dengan lebar 14 meter dengan status jalan arteri. Berbeda dengan rencana existing yaitu sekitar 41,12 km sampai dengan 63 km. Kemudian rencana juga terintegrasi dengan 22 destinasi wisata yang dekat dengan Jalan Bedah Menoreh, yang kemudian disambungkan dengan rencana perbaikan jalan korektor dengan total panjang rencana adalah 21 km, sehingga akses menuju destinasi wisata akan jauh lebih mudah. Ruas Jalan Bedah Menoreh direncanakan akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti rest area pada gate 1 yaitu di Kepanewan Kokap dan gate 2 di Kepanewan Kali Bawang. Yang harapannya dengan adanya gate-gate ini adalah
Pengguna jalan akan mengenal Jalan Bedah Menoreh bukan hanya sebagai koridor penghubung saja, namun juga sebagai salah satu ikon di Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus berperan sebagai penghubung titik-titik destinasi wisata lokal di Kabupaten Kulon Progo. Yang kemudian jalan ini juga dilengkapi dengan utilitas dan juga terintegrasi dengan jaringan transportasi publik atau BRT. Dengan adanya jalan ini akan berdampak pada peningkatan aksesibilitas khususnya di wilayah utara, yaitu di Perbukitan Menoreh yang merupakan rencana pusat ekoturism yang menjadi fokus utama rencana penataan ruang dan pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kemudian berikut adalah kerangka kerja logis dari proyek pembangunan Jalan Bedah Menoreh. Terdapat 3 subprogram utama, yaitu terbangunnya sarana dan prasarana utama dan pendukung Jalan Bedah Menoreh Kabupaten Kulon Progo, terwujudnya pengoptimalan potensi kawasan Menoreh, dan terwujudnya fasilitas sosial sebagai pengoptimalan peran masyarakat dalam pengelolaan potensi kawasan. Dan ini adalah project cycle dari rencana, terdiri dari tahap konsepsi, perencanaan, eksekusi atau pelaksanaan, dan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi, yang tahapannya disesuaikan berdasarkan subprogram masing-masing. Selanjutnya adalah analisis kelayakan dengan menggunakan CBA, menggunakan discount rate program 6% dan 8%, lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini, yaitu 3,5% per Mei 2021 yang dapat dilihat di layar. Dapat disimpulkan bahwa program pembangunan Jalan Bedah Menoreh Koridor Riak Kaspen Borobudur dikatakan feasible, layak dilaksanakan, dan merupakan good project. Program yang saya tawarkan adalah program pengembangan strategi mitigasi kebencanaan di Kabupaten Kulon Progo. Program ini dilatar belakangi oleh keberadaan letak geografis wilayah yang membuat Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh kawasan rawan bencana seperti tsunami dan juga tanah longsor. Menurut BPBD daerah Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 532 kejadian bencana memberikan dampak kepada kerugian finansial dan juga kerusakan infrastruktur pada tahun 2020. Karena itu, program mitigasi kebencanaan akan mencegah kerugian yang akan didapatkan pada masa mendatang. Selain itu, program ini juga akan mendukung tujuan penataan ruang dan juga arah kebijakan yang sudah penulis susun sebelumnya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan angka ketahanan daerah dan juga indeks kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan juga untuk meningkatkan ketangguhan infrastruktur wilayah melalui pemanfaatan teknologi. Rasionalitasnya didapatkan bahwasanya good disaster management atau manajemen kebencanaan yang baik dapat dimaksimalkan dengan adanya kerjasama dan juga pemanfaatan teknologi yang baik dan juga antara kesiapsiagaan masyarakat. Untuk best practice atau percontohan yang saya pelajari pada program ini saya ambil dari Kota Semarang. Kota Semarang berhasil memiliki strategi mitigasi yang baik dengan 6 pilar strategi yang kuat, sehingga membuat Kota Semarang saat ini menjadi salah satu kota di dunia yang termasuk ke dalam strategi 100 Resilient Cities. Konsep rencana yang saya tawarkan pada program ini menggunakan konsep mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan mitigasi yang melakukan pemanfaatan teknologi sebagai pendekatan mitigasi kebencanaan. Dalam hal ini saya merencanakan untuk pembangunan dinding penahan longsor, tanggul pemecah ombak, penggunaan lubang biopori, penempatan early warning systems, dan juga pengembangan rekayasa vegetatif. Di sisi lain, mitigasi non-struktural merupakan strategi mitigasi yang dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat. Pada program ini saya menawarkan untuk melakukan partisipasi mitigasi kebencanaan bersama masyarakat, melakukan sosialisasi, simulasi, dan juga pelatihan kebencanaan bersama masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas desa tangguh bencana. Berikut ini adalah peta visualisasi rencana dari program yang saya tawarkan. Dari peta dapat diketahui bahwasannya penempatan early warning system dan juga tanggul pemecah ombak akan saya rencanakan di bagian selatan Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Temon, Kecamatan Pajatan, dan juga Kecamatan Galur. Untuk pembangunan dinding penahan longsor dan juga rekayasa vegetatif akan saya rencanakan di kecamatan-kecamatan yang berada di perbukitan Menoreh. Selain itu, sebagai bentuk hasil nyata dari partisipasi masyarakat dalam membentuk strategi mitigasi, maka akan ada jalur evakuasi dan juga titik-titik kumpul yang lebih strategis di Kabupaten Kulon Progo. Berikut ini merupakan kerangka kerja logis atau KKL dari program yang saya tawarkan. Dan yang terakhir di sini merupakan skema pembiayaan analisis biaya manfaat yang saya lakukan untuk mengukur kelayakan dari program. Dari tabel dapat diketahui bahwa pengeluaran program akan mencapai kurang lebih sebanyak 20 miliar. Namun revenue yang
akan didapatkan kembali cukup menjanjikan, yaitu sebesar 60 miliar. Revenue didapatkan dari konversi hasil kerugian yang didapatkan di masa mendatang akibat dari manfaat program tersebut. Dari NPV dan PCR, NPV bersifat positif dan PCR di atas 1, di mana menyatakan bahwa program ini merupakan program yang good project dan layak untuk dilaksanakan. Program yang saya rencanakan adalah pengembangan kawasan industri pengolahan agrikultur atau agroindustri di Kabupaten Kulon Progo. Perencanaan ini dilakukan karena melihat baiknya peluang industri pengolahan, yaitu menurut analisis tipologi kelasan, industri pengolahan adalah sektor berkembang, dan menurut analisis share, industri pengolahan berada pada urutan ketiga, yang menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi ke arah industri pengolahan. Dan yang terakhir, PDRB, industri pengolahan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 meningkat cukup signifikan. Perencanaan ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan penataan ruang Kabupaten Kulon Progo. Lebih tepatnya, misi nomor 2 yaitu ekonomi, dan misi nomor 3 yaitu pelestarian lingkungan. Selain itu, perencanaan ini juga mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melimpahnya neraca sumber daya alam Kabupaten Kulon Progo, serta aliran investasi masuk yang tinggi. Tujuan dari program ini dapat kita lihat pada pohon tujuan, yaitu 3 tujuan pendukung akan mendukung tujuan akhir, yang adalah mewujudkan sistem perindustrian pengolahan agrikultur yang inklusif dan berkelanjutan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2041. Mengapa inklusif dan berkelanjutan? Hal ini sejalan dengan konsep rencana yang saya pilih, yaitu Eco Industrial Parks. Konsep ini telah dipromosikan oleh United Nations, bahkan hingga mengeluarkan guideline internasional yang telah dikaji dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 3 tujuan pendukung yang telah disebutkan pada pohon tujuan sebelumnya, kemudian dilakukan pendetailan rencana. Tujuan pendukung pertama, mewujudkan kawasan industri Sentolo sebagai pusat industri pengolahan agrikultur berskala besar. Detailnya sendiri, terdapat area pembangunan industri seluas 110 hektar, area permukiman bagi para tenaga kerja seluas 10 hektar, adanya unit teknologi, gudang penyimpanan, serta pusat energi dan komunikasi. Tujuan pendukung kedua adalah meningkatkan jaminan kualitas lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Detailnya, terdapat IPAL, badan air dan rainwater harvesting, pengadaan ruang terbuka hijau, yaitu taman kota dan hutan kota seluas 5 hektar, dan adanya TPS limbah padat organik dan non-organik. Tujuan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalnya peran masyarakat dalam perindustrian daerah. Detailnya sendiri akan terdapat 1 unit koperasi pendukung, 1 unit balai pelatihan yang di dalamnya akan dilakukan pelatihan bagi para petani sehingga mereka mendapat pengetahuan baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian, serta yang terakhir adanya unit pemasaran langsung. Detail rencana tersebut kemudian divisualisasikan ke dalam peta. Peta tersebut telah menunjukkan beberapa zona-zona dan fasilitas yang tersedia di dalam kawasan industri. Berikut adalah kerangka kerja logis yang saya rencanakan, dan berikut adalah pembiayaan yang saya rencanakan. Dari pembiayaan tersebut kemudian dilakukan studi kelayakan dengan menggunakan cost benefit analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa discount rate program ini berada pada 23%, yang lebih tinggi dari suku bunga acuan Bank Indonesia Mei 2021 kemarin yang adalah 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa program ini layak untuk dilaksanakan dan merupakan good project. Selanjutnya adalah program prioritas pembangunan Sarpras penunjang perwujudan Ertopolis. Program ini dilatar belakangi oleh kehadiran YIA di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Temon. YIA sangat berpotensi menggunakan konsep Ertopolis dan pengembangannya, dikarenakan untuk meningkatkan aksesibilitas bandar udara dengan pusat-pusat pertumbuhan kota dengan merencanakan pembangunan pada setiap koridornya. Namun, Sarpras existing di Kabupaten Kulon Progo masih dinilai belum siap untuk perwujudan Ertopolis, sehingga diperlukannya perencanaan kawasan Airport City di Kecamatan Temon. Dapat dilihat pada kerangka berpikir bahwa program rencana ini telah didasarkan dari visi, misi, dan tujuan rencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2041 yang telah dirancang oleh Studio Kulon Progo 2, dan masalah utama existing yaitu Sarpras yang masih belum dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kualitas SDM yang masih rendah. Tujuan utama dari program ini adalah yang pertama untuk pemerataan Sarpras di Kabupaten Kulon Progo, terutama di Airport City dan kawasan penyangga. Yang kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan dengan terwujudnya konsep ini dapat mendukung Kabupaten Kulon Progo menuju jenjang internasional tahun 2041. Presiden saya ambil adalah Amsterdam Airport Schiphol Zuidas dan Hong Kong International Airport Sky City. Metode pada program ini adalah analisis wilayah, kajian literatur, KKL, dan cost benefit analysis. Konsep perencanaan
Ertopolis ini didasarkan pada kriteria pembentuk konsep Ertopolis menurut konsep skematik Kasarda yang didukung dengan kebutuhan Sarpas Kecamatan Temon dan RT/RW Kabupaten Kulon Progo. Pada detail rencana dapat dilihat program ini disesuaikan dengan konsep skematik Kasarda, yang itu yang pertama, pengembangan rute jalur kereta api dan peningkatan status jalan. Yang kedua, pembangunan stasiun dan meningkatkan kualitas terminal. Ketiga, pembangunan RS. Yang keempat, pembangunan sekolah tingkat SMP dan SMA. Yang kelima, pembangunan sarana perdagangan, bisnis park, industrial park, 2 hotel berbintang, dan exhibition complex di Kecamatan Temon. Dapat dilihat pada visualisasi rencana Airport City Temon, pada jarak 0 km merupakan fungsi bandara itu sendiri, sehingga area ini tidak boleh berdekatan dengan zona pelayanan. Pada zona ini akan terdapat rencana stasiun sebagai kereta bandara untuk mempermudah akses masyarakat menuju Bandara YIA. Kemudian terdapat pergudangan dan industrial park yang berfungsi sesuai dengan peraturan zonasi yang telah dibuat, yaitu industri skala menengah. Dan pada jarak lebih dari 2 km, terdapat zona pelayanan yang mendukung fasilitas Ertopolis, yaitu fasilitas sosial, perdagangan, dan bisnis. Untuk zona yang lebih jauh lagi akan terdapat zona kawasan permukiman. Berikut adalah KKL dari program Ertopolis ini. Pada bagian kegiatan, secara general, kegiatan yang akan dilakukan adalah pembebasan lahan sesuai dengan sarpras yang akan dibangun, peningkatan existing kelas sarpras, pembangunan sarpras, peningkatan kualitas pendukung sarpras, peningkatan kualitas SDM pendukung sarpras. Berikut ada project cycle yang disesuaikan dengan subbab program masing-masing. Pembiayaan pada program ini akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya pengeluaran dan biaya pemasukan, di mana kedua kategori ini akan memberikan biaya penanggung atau penerima kepada 3 pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikut adalah tabel pembiayaannya. Dalam analisis kelayakan program, akan dilakukan perhitungan menggunakan cost-benefit analysis dengan menggunakan diskon rate 13-16%, dengan NPV bernilai positif dan BCR lebih dari 1. Dan diskon yang diambil memiliki angka lebih tinggi dari suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan program yang diambil ini layak dilaksanakan dan merupakan good project karena memberikan keuntungan secara moneter baik dari direct benefit dan indirect benefit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami dari kelompok Studio Kulon Progo 2 pamit undur diri. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.